Halo guys, kembali lagi di channel Dian Wijaya. Pada video kali ini gua bakal nge-review alur cerita komik. Sebelum kita masuk ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa langsung pencet tombolnya guys. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk ke videonya. Di awal ceritanya, kita diperlihatkan adanya seorang pria yang memiliki rambut panjang berwarna merah yang sedang berdiri di tumpukan mayat. Pria itu berdiri di atas tebing yang sangat tinggi. Tetapi tiba-tiba ada banyak sekali orang berbaju hitam yang datang menghampirinya. Mereka mengacungkan pedangnya sambil berkata, "Ayo kita bunuh dia, bersiaplah." Pria berambut merah itu marah dan mengeluarkan jurusnya. Dia pun berhasil mengalahkan para asasin berbaju hitam itu. Kemudian pria berambut merah itu berkata, "Sialan. Tidak peduli seberapa banyak aku membunuh, mereka tetap datang. Mereka benar-benar berusaha untuk mengejarku ketika aku sudah dekat dengan rumah." Tiba-tiba saja ada seorang asasin yang muncul dari tumpukan salju dan dia berkata, "Matilah kau pembunuh." Asasin itu lalu menyerang pria berambut merah itu. Dia pun dapat menangkis serangan asasin itu hanya dengan tangannya. Bahkan senjata yang digunakan asasin itu langsung patah. Kemudian pria berambut merah itu langsung menyerang ke arah kepala asasin itu dan ia berkata, "Pembunuh, kau benar tentang itu." Pria berambut merah kemudian membanting kepala asasin sampai mati. Dia pun kemudian berjalan menjauhi mayat itu sambil berkata, "Apakah orang yang memulai semua ini akan tetap bersembunyi?" Pria berambut merah langsung terjun dari atas tebing. Di sana dia melihat adanya segerombolan orang yang bersama para asasin yang menyerangnya. Lalu tiba-tiba seorang pria dengan kumis yang melengkung berkata, "Apa yang kau tunggu? Cepat hentikan dia." Para asasin pun kemudian langsung menyerang pria berambut merah. Pria itu pun kemudian mengumpulkan kekuatan di tangannya. Kemudian dia menyerang para asasin itu dengan teknik miliknya. Para asasin itu pun langsung dikalahkan. Lalu dia melompat ke arah pria yang menyuruh asasin tersebut. Pria berambut merah langsung melancarkan serangannya. Kedua orang itu pun langsung beradu serangan satu sama lain. Tapi di sini dapat dilihat kalau pria berambut merah memutar tangan dari pria berkumis. Dan dia pun langsung meninju kepala dari pria berkumis dan ia pun mati. Segerombolan orang yang melihat pun langsung terkejut. Bagaimana mungkin seorang master dengan kekuatan tinggi berakhir seperti ini? Lalu pria berambut merah berkata kepada seorang biksu, "Aku sebenarnya berharap kalau kau tidak memilih bergabung dengan mereka." Lalu biksu itu menjawab, "Sudah terlambat untuk semua itu." Pria berambut merah berkata lagi, "Kita dulu grup yang terbaik, tetapi sekarang kita adalah musuh. Kau tahu, seorang penjaga dari perguruan Shaolin yang berjalan di jalan Buddha berteman dengan pria seperti dia." Pria yang ditunjuk itu langsung marah dan berkata, "Bajingan, apa maksudmu?" Pria berambut merah langsung marah dan mengeluarkan auranya. Lalu dia berkata, "Kau pergi ke daerah sekitar dan menyebabkan banyak sekali masalah.
dan kau mengatakan bahwa kau adalah pelayan dari iblis besar. Dan sekarang, ketika ini waktumu untuk mati, kau berkata kalau kau bukan pelayan dari iblis besar. Pria berambut merah langsung meninju kepala pria itu. Lalu, rekan dari orang yang tumbang langsung menyerang pria berambut merah. Terlihat kalau pria berambut merah dapat mengalahkan mereka dengan sangat mudah. Lalu tiba-tiba biksu itu menyerang dirinya dengan mendekapnya. Biksu itu mengeluarkan aura berwarna emas yang memiliki pertahanan yang sangat kuat. Terlihat kalau pria berambut merah memukuli biksu itu, tetapi biksu itu tidak bergeming sedikit pun. Lalu biksu itu membawa pria berambut merah ke atas langit, dan dia pun meledakkan dirinya. Serangan dari biksu itu membuat pria berambut merah mati, tetapi semua itu belum berakhir. Ketika cahaya emas bersinar di puncak gunung itu, pria berambut merah tiba-tiba berpikir, "Bukankah aku sudah mati? Kenapa aku masih bisa berpikir?" Lalu pria itu tiba-tiba melihat adanya cahaya dan ia terkejut. Ketika dia membuka matanya, dia melihat ada seorang nenek tua yang sedang menggendongnya. Kemudian nenek tua itu berlari ke arah sebuah ruangan. Ini adalah seorang bayi laki-laki. Dia memiliki tubuh yang sehat. Ibunya juga selamat, tetapi kenapa dia tidak menangis? Lalu secara tiba-tiba nenek itu menampar pantat bayi itu. Bayi itu lalu menangis dan dia berpikir, "Hanya saja, apa yang sebenarnya terjadi?" Sebelum kita lanjut, ada sedikit informasi. Bayi yang lahir itu bernama Hwang Jungwo. Kita akan memanggilnya dengan Jungwo. Cerita pun berlanjut. Di sana Jungwo berpikir, "Jadi aku hidup kembali. Aku tidak berada di surga." Aku tahu hal seperti itu bisa saja terjadi, tapi ini membuatku jadi sebaliknya. Lalu Jungwo melihat ke arah ibunya. Ibunya pun menyadarinya dan berkata, "Oh, bayi laki-lakiku, apa kau lapar?" Jungwo yang mendengar itu langsung mengingat sesuatu. Dia pun berbalik badan dengan wajah yang kesal, tetapi perut bayinya berbunyi. Nenek yang sedang mendengarnya langsung mengambilnya dan berkata, "Huhuhuhu, sepertinya tuan muda sedang lapar." Kemudian nenek itu membawa Jungwo kepada ibunya. Tetapi Jungwo malah menangis dengan sangat keras. Ia mencoba mengatakan sesuatu, tetapi karena ia masih bayi, ia tidak bisa mengatakannya. Ia berkata, "Tidak, itu bukan apa yang aku mau. Aku bisa menahan rasa lapar." Ibunya lalu berkata, "Ayolah, biarkan ibu menyuapimu makanan, oke?" Lalu ibunya memegang kepala Jungwo, dan dia membiarkan Jungwo meminum ASI miliknya. Jungwo pun berhenti menangis, tetapi ia merasa sangat malu karena dia sebenarnya memiliki pikiran pria dewasa. Cerita pun berlanjut. Di malam hari, terlihat Jungwo membuat wajah yang hampir menangis. Dia kemudian berpikir, ini sangat memalukan. Bagaimana bisa seorang pria hidup dengan tidak berwibawa dan juga mudah lapar? Aku adalah master bela diri. Mana mungkin aku bisa berakhir seperti ini? Lalu tiba-tiba dirinya merasakan kalau dia buang air besar. Dia pun menjadi menangis dengan sangat keras.
Nenek tua pun langsung mendengarnya dan mengatakan, "Aigo, tuan muda melakukannya lagi." Time skip pun dilakukan. 3 tahun kemudian, di sana terlihat Jungwoo yang sudah tumbuh menjadi anak yang berumur 3 tahun. Lalu tiba-tiba ada seorang pelayan yang memberikan sebuah pedang kecil kepada Jungwoo. Pelayan itu pun berkata, "Ini dibuat oleh seorang tukang kayu terbaik sesuai dengan permintaan. Tetapi, apakah ini benar-benar tidak apa-apa?" Jungwoo pun mengambil pedang itu dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan menjaga rahasia ini dari ibu." Lalu Jungwoo pun pergi ke tempat latihan. Terlihat Jungwoo memejamkan matanya sambil mengeluarkan aura miliknya. Dia kemudian merasakan sesuatu. Ada 4 orang yang sedang mengintaiku. Jungwoo tidak peduli kepada mereka. Lalu Jungwoo bersiap untuk mencoba pedang baru miliknya. Ia mengayunkan pedangnya dengan sangat kuat. Lalu tiba-tiba Jungwoo pun tersandung. Lalu kemudian Jungwoo bangun dan berkata, "Sial, aku terjatuh dengan sangat keras." Lalu pelayan tadi tiba-tiba masuk dan berkata, "Tuan muda, apakah kau baik-baik saja?" Jungwoo pun menjawab, "Hah, Kyung-ho, ini bukan apa-apa." Lalu Kyung-ho pun mengatakan, "Apa maksudmu ini bukan apa-apa? Lihat dirimu. Aku tahu aku seharusnya tidak memperbolehkan ini. Aku khawatir padamu, tuan muda. Ini terlalu berlebihan untukmu sekarang. Lebih baik lakukan saja nanti." Lalu mereka pun pergi meninggalkan tempat latihan. Terlihat Jungwoo yang sedang mandi dan diikuti oleh para pelayan. Di sana Jungwoo berpikir, "Walaupun hanya aku, ini berat bagiku untuk menggunakan kekuatan yang ada pada tubuh anak kecil. Aku harus menjadi orang dewasa sebelum aku bisa mulai menggunakan kekuatanku." Waktu tidak membantuku saat ini. Semua masalah ini bermula dari biksu itu. Tapi bukan berarti aku membenci dengan apa yang terjadi. Aku bahagia bersama ayah, ibu, nenek, kakek, dan juga Kyung-ho. Aku merasa beruntung untuk kasih sayang itu. Mungkin karena aku tidak bahagia di kehidupanku sebelumnya. Sepertinya aku benar-benar memikirkan biksu tua itu. Untuk apa dia mati? Aku tidak tahu lagi apa yang dipikirkan pria tua itu sampai dia mau mati untukku. Apakah seharusnya aku menjalaninya dengan santai seperti ini? Jika itu benar-benar terjadi, itu akan sangat bagus. Lalu tiba-tiba Kyung-ho masuk ke dalam pemandian dan berkata, "Tuan muda, Nyonya sedang sakit. Tuan menyuruhku untuk membawamu." Jungwoo yang mendengar itu langsung kaget dan ia berkata, "Ayo pergi Kyung-ho, cepat." Mereka pun sampai di tempat ibunya Jungwoo. Di sana Jungwoo melihat ada bayi kecil di depan matanya. Jungwoo merasa senang melihat bayi itu. Lalu ayahnya berkata, "Dia seorang anak perempuan dan kita akan menjaganya bersama. Kau bisa melakukan itu bukan? Itulah gunanya sebuah keluarga." Lalu Jungwoo menjawab, "Aku bisa, ayah." Dia lalu mengepalkan tangannya dan berpikir, "Aku punya seorang adik perempuan, sebuah bagian dari keluarga." Oke guys, videonya sampai sini dulu. Makasih banget buat yang udah nonton. Kita bakal lanjut di part berikutnya. See you on the next video. Bye bye.